yang ter Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Kepulauan Sunda kecil. Bali dikenal karena keindahan alamnya, seperti pantai, gunung, dan sawah, serta kekayaan budayanya yang unik dan beragam. Bali memiliki beberapa ciri khas, seperti keindahan alam yang luar biasa seperti Pantai Kuta, Uluwatu, dan Seminyak. Budaya yang kuat dan unik dengan banyak pura dan upacara keagamaan. Tradisi dan kesenian yang kaya seperti tarian, musik, dan seni ukir. Bali juga merupakan salah satu destinasi wisata populer dengan banyak pilihan akomodasi dan aktivitas yang dapat dilakukan. Asal-usul Bali memiliki beberapa teori dan legenda. Berikut beberapa di antaranya. 1. Legenda Astakosala Kosali. Menurut legenda Hindu, Bali diciptakan oleh Dewa Indra dengan menggunakan Astakosala Kosali, yaitu 8 aspek arsitektur suci. 2. Teori migrasi. Beberapa ahli sejarah percaya bahwa penduduk awal Bali berasal dari Asia Tenggara, daratan, atau bahkan dari Hindia. 3. Pengaruh Majapahit. Bali juga dipengaruhi oleh kerajaan Majapahit di Jawa yang membawa budaya dan agama Hindu ke pulau tersebut. 4. Zaman Prahindu. Bali telah dihuni sejak zaman prasejarah dengan bukti peninggalan seperti alat-alat batu dan perunggu. Asal-usul Bali masih menjadi topik perdebatan di kalangan ahli sejarah dan peneliti. Latar belakang Bali mencakup beberapa aspek antara lain. 1. Geografis. Bali adalah sebuah pulau di Indonesia yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau ini memiliki luas sekitar 5.780 km persegi dan dikelilingi oleh laut. 2. Budaya. Bali memiliki budaya yang kaya dan unik, dengan pengaruh Hindu yang kuat. Budaya Bali tercermin dalam upacara adat, tarian, musik, dan seni. 3. Sejarah. Bali memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dengan pengaruh dari berbagai kerajaan dan penjajahan. 4. Agama. Mayoritas penduduk Bali memeluk agama Hindu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan budaya masyarakat. 5. Pariwisata. Bali dikenal sebagai destinasi wisata populer dengan keindahan alam, pantai, dan budaya yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Mengapa namanya Bali? Nama Bali memiliki beberapa teori tentang asal-usulnya. Berikut beberapa di antaranya. 1. Dari kata Bali. Dalam bahasa Sanskerta, Bali berarti persembahan atau korban dalam bahasa Sanskerta. Ini mungkin terkait dengan praktik keagamaan Hindu di Bali. 2. Dari kata Bali. Dalam bahasa Jawa kuno, Bali juga berarti kembali atau lagi dalam bahasa Jawa kuno. Ini mungkin terkait dengan lokasi geografis Bali sebagai pulau yang terletak di sebelah timur Jawa. 3. Dari nama Pulau Bali Dwipa. Dalam kitab-kitab kuno, Bali disebut sebagai Bali Dwipa, yang berarti Pulau Bali. Nama ini mungkin berasal dari kata Bali, yang berarti lawanan atau bertentangan. Mungkin karena lokasi pulau yang terletak di sebelah timur Jawa. Nama Bali masih menjadi topik perdebatan di kalangan ahli sejarah dan peneliti. Apakah dulu Bali pernah dijajah? Bali memiliki sejarah yang kompleks dan beragam. Sebelum menjadi bagian dari Republik Indonesia, Bali pernah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang memiliki budaya dan sistem pemerintahan sendiri. Pada abad ke-19, Bali dijajah oleh Belanda dan menjadi bagian dari Hindia Belanda. Selama masa penjajahan, Bali mengalami perubahan signifikan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945, Bali menjadi bagian dari Republik Indonesia dan mulai mengalami perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang lebih pesat. Saat ini, Bali dikenal sebagai destinasi wisata populer dan memiliki ekonomi yang relatif maju dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa perkembangan Bali tidak lepas dari tantangan dan isu-isu seperti pelestarian lingkungan, pengelolaan pariwisata, dan pembangunan infrastruktur. Bali menjadi bagian dari Republik Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sebelumnya, Bali pernah menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan kemudian dijajah oleh Belanda. Setelah Perang Dunia II, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bali kemudian menjadi bagian dari Republik Indonesia dan bergabung dengan provinsi lainnya.
Proses integrasi Bali ke dalam Republik Indonesia terjadi melalui beberapa tahap, termasuk 1. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. 2. Pembentukan Provinsi Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia. Saat ini, Bali menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi dan pemerintahan sendiri. Bali dikenal sebagai daerah yang mayoritasnya penduduknya memeluk agama Hindu. Berikut beberapa contoh ibadah yang dilakukan di Bali. 1. Upacara galungan, upacara untuk memuja dewa-dewa dan roh leluhur. 2. Upacara Nyepi, hari raya Nyepi, hari diam dan puasa untuk membersihkan diri dan lingkungan. 3. Upacara Saraswati, upacara untuk memuja Dewi Saraswati, Dewi pengetahuan dan kebijaksanaan. 4. Puja Wali, upacara untuk memuja dewa-dewa dan roh leluhur di pura-pura. 5. Melasti, upacara untuk membersihkan diri dan lingkungan dengan membawa air suci ke laut. Ibadah di Bali memiliki makna yang dalam dan terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Bali. Upacara-upacara ini biasanya dilakukan dengan penuh hikmat dan diikuti oleh masyarakat Bali. Pakaian adat Bali memiliki beberapa jenis, tergantung pada kesempatan dan status sosial. Berikut beberapa contoh. 1. Kebaya, pakaian tradisional untuk wanita Bali, biasanya terbuat dari kain yang indah dan dihiasi dengan bordir atau manik-manik. 2. Kamen, pakaian tradisional untuk pria dan wanita Bali, berupa kain yang dililitkan di pinggang. 3. Udeng, pakaian kepala tradisional untuk pria Bali, biasanya terbuat dari kain yang dililitkan di kepala. 4. Saput, pakaian tradisional untuk pria Bali, berupa kain yang dililitkan di pinggang. Pakaian adat Bali memiliki makna yang dalam dan terkait dengan budaya dan agama Hindu di Bali. Pakaian adat ini biasanya digunakan pada upacara adat, perayaan, dan acara-acara penting lainnya. Bali memiliki banyak tradisi yang khas dan unik. Berikut beberapa contoh. 1. Tarian Legong, tarian tradisional Bali yang dilakukan oleh penari wanita dengan gerakan yang indah dan ekspresif. 2. Tarian Kecak, tarian tradisional Bali yang dilakukan oleh penari pria dengan suara cak yang khas. 3. Upacara pernikahan, pernikahan di Bali memiliki tradisi yang unik seperti upacara mepandes untuk memotong gigi dan midih untuk memohon restu. 4. Upacara kematian, upacara kematian di Bali memiliki tradisi yang unik seperti upacara ngaben untuk membakar jenazah. 5. Nyepi, tradisi hari diam dan puasa untuk membersihkan diri dan lingkungan. Tradisi-tradisi di Bali memiliki makna yang dalam dan terkait dengan budaya dan agama Hindu di Bali. Tradisi-tradisi ini biasanya dilakukan dengan penuh hikmat dan diikuti oleh masyarakat Bali. Rumah adat Bali memiliki arsitektur yang unik dan khas dengan beberapa ciri seperti 1. Bale, rumah adat Bali disebut bale yang terdiri dari beberapa bangunan dengan fungsi yang berbeda-beda. 2. Atap genteng, rumah adat Bali memiliki atap yang terbuat dari genteng dengan bentuk yang melengkung dan runcing. 3. Dinding kayu, dinding rumah adat Bali terbuat dari kayu dengan ukiran dan hiasan yang indah. 4. Pintu dan jendela, pintu dan jendela rumah adat Bali memiliki ukiran dan hiasan yang khas. Rumah adat Bali memiliki makna yang dalam dan terkait dengan budaya dan agama Hindu di Bali. Rumah adat ini biasanya dibangun dengan memperhatikan aspek spiritual dan lingkungan. Kerajaan yang pernah ada di Bali. 1. Kerajaan Bedulu, abad ke-8 hingga abad ke-10. 2. Kerajaan Marwadewa, abad ke-10 hingga abad ke-12. Kerajaan Singhasari, abad ke-13. 4. Kerajaan Majapahit, abad ke-13 hingga abad ke-16. 5. Kerajaan Gelgel, abad ke-16 hingga abad ke-17. 6. Kerajaan Kelungkung, abad ke-17 hingga abad ke-20. 7. Badung, abad ke-18 hingga 20. 8. Kerajaan Tabanan, abad ke-18 hingga 20. Gianyar, abad ke-18 hingga 20. Bangli hingga 18 ke 20. Bali memiliki banyak makanan khas yang lezat dan unik. Berikut beberapa contoh. 1. Nasi guling. 2. Sate lilit. 3. Lawur. 4. Betutu. 5. Sate pentul. 6. Jukut urap. 7. Nasi ayam kedewatan.
8. Babi guling. Makanan-makanan khas Bali memiliki rasa yang unik dan lezat, serta sering disajikan dalam acara-acara adat dan perayaan di Bali.